Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih mempertemukan kita, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada pertanyaan yang memang harus dijawab. Tapi jawabannya bisa sederhana, bisa tidak. Tapi dalam kesempatan yang baik ini, saya mencoba untuk menjawab secara lebih sederhana saja. Ada seorang jamaah yang membaca sebuah hadis yang berasal dari seorang sahabat yang namanya Thauban. Beliau menceritakan bahwa beliau itu pernah mendapatkan sebuah peristiwa. Dia berkata bahwa pada suatu saat turun ayat yang terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 34. Yang di dalam ayat itu ada kata-kata alladzina yankizuna adz-dzahaba wal fiddah. Jadi ada rangkaian kata dari dalam kalimat alladzina yankizuna adz-dzahaba wal fiddah, yang artinya dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Kemudian dikatakan bahwa pada saat itu beliau itu bersama Nabi Muhammad SAW dalam sebuah perjalanan yang mereka alami, mereka jalani, mereka lakukan bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat itu katanya ada sebagian sahabat beliau itu yang berkata begini, telah diturunkan ayat tentang emas dan perak seperti itu. Nah, andai kata kita tahu harta terbaik, kita pun akan mengambilnya. Nah, atas pertanyaan yang isinya ungkapan dari para sahabat itu, Rasulullah bersabda. Apa sabda Rasulullah? Nah, ini yang harus difahami secara lebih jelas tuh. Afdaluhu lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Rasulullah bersabda, harta yang terbaik itu adalah lisan yang selalu berzikir. Yang pertama. Yang kedua, hati yang selalu bersyukur. Dan yang terakhir, itu disabdakan oleh Rasulullah, istri yang beriman yang selalu bersedia membantu suaminya di dalam menjaga dan memperkokoh imannya. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari seorang sahabat yang bernama Thauban radhiyallahu an, yang bisa kita lacak nanti pada kitab Sunan At-Tirmidzi juznya juz 5 halaman 277, hadisnya nomor 3094. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, hadis yang menyatakan bahwa kanzun itu jamaknya kunuz, artinya harta simpanan, yang oleh Rasulullah dinilai sebagai harta simpanan yang terbaik di antara harta simpanan yang bisa kita miliki, itu ada 3. Yang pertama, lisan yang selalu berzikir. Yang kedua, hati yang selalu bersyukur. Dan yang terakhir, yang ketiga, istri yang beriman yang selalu membantu suaminya untuk menjadi orang yang beriman. Nah, kalau kita balik, berarti
Ada harta yang bisa hilang, yang pada saatnya harta itu sebenarnya sangat berharga. Apa itu? Lisan yang tidak mau berpikir. Jadi kalau kita punya lisan, lisan kita itu tidak mengucapkan sesuatu untuk mengingat Allah, itu adalah bahasa Jawa iman-iman. Sayang. Lalu ketika kita punya hati dan hati kita itu tidak kita gunakan, kita fungsikan untuk bersyukur, itu juga iman-iman. Sia-sia. Dan yang ketiga, sebagai seorang suami yang tidak memiliki istri yang beriman, yang justru istrinya merongrong, menggerogoti dirinya, sehingga keberimanannya itu menjadi terkikis, bahkan terkurangi sedemikian rupa, bahkan bisa hilang sebagai akibat dari rongrongan istrinya itu. Ini kata-kata yang vulgar. Jadi kalau ada seorang suami punya istri yang justru tidak mau membantu dirinya untuk beriman dan bahkan mendorong dirinya untuk bersikap kufur dalam arti yang beragam, baik kufur nikmat maupun kufur dalam arti tidak beriman kepada Allah dalam wilayah akidah, waduh, sayang. Padahal banyak orang yang mencari istri yang membuat dia terkesima itu bukan soal kesalehan istrinya, bukan istri solihah yang dicari yang akhlaknya baik, tapi cantiknya. Kalau bahasa Jawa sing nyengsem. Jadi orang itu kesengsem wanita cantik untuk dijadikan istrinya. Bahkan sekarang ada orang yang berebut untuk mendapatkan perempuan yang cantik, yang pada saat berebut itu justru membuat dirinya semakin jauh dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, cerita-cerita seperti ini kalau dibalik ya ada juga istri-istri yang sebenarnya punya fondasi iman, tetapi karena ingin punya suami yang bisa membahagiakan dirinya di dunia, yang dicari bukan laki-laki yang beriman, yang bisa membantu dirinya untuk menjadi semakin beriman, tetapi yang bisa membuat dirinya itu bisa memuaskan hawa nafsunya. Dengan berbagai ragam pertimbangan, termasuk di dalamnya pertimbangan-pertimbangan kekayaan dan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang diharapkan dengan mendapatkan laki-laki untuk menjadi suaminya itu, dia akan hidup bahagia di dunia. Saya masih ingat dulu sebagai seorang mubarik ditanya oleh seorang ibu dan seorang bapak. Dia itu punya seorang anak perempuan yang sudah pada masanya untuk menikah. Kebetulan dia bertanya, siapa yang harus saya pilih sebagai calon suami anak saya? Saya katakan suami yang soleh, Pak. Soleh itu ukurannya apa? Akhlaknya, Pak. Wah, kalau hanya sekedar akhlak, ngeran duit, ya tak kiri Pak Musin. Nah, ini bahasa kasarnya begitu. Artinya untuk apa lah akhlak yang baik kalau tidak punya uang, tidak punya harta? Nah, kemudian saya guyon, saya balik, untuk apa punya harta yang banyak tetapi akhlaknya tidak baik? Yang mungkin saja dengan hartanya dia tidak bisa berbuat baik untuk dirinya, apalagi berbuat baik untuk orang lain termasuk istrinya. Kira-kira rela nggak kita itu punya anak yang diperistri orang kaya, tetapi istri yang dia miliki itu justru dibawa ke arah kemaksiatan? Nah, ini kan pertimbangannya pertimbangan agama. Maka kalau Rasulullah mengingatkan itu, kalau laki-laki mencari istri, pertimbangan akhlaknya itu yang terpenting. Wadfar bidadiddin itu artinya pertimbangan akhlak, karena keberagamaan yang terbaik itu terkait dengan husnul khuluq, kebaikan akhlak. Ad-din itu agama, itu maksudnya husnul khuluq, kebaikan akhlak. Jadi kalau salah seorang laki-laki yang mau mencari istri, ya akhlaknya yang kemudian harus menjadi pertimbangan utama. Carilah istri yang berakhlakul karimah. Demikian juga seorang wanita kalau mencari suami, ya suami yang berakhlakul karimah. Kalau orang itu sudah punya fondasi akhlakul karimah, insya Allah punya harta, hartanya akan bermanfaat untuk kepentingan dunia dan akhiratnya, untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Punya ilmu juga ilmunya bermanfaat untuk kepentingan dunia dan akhirat, untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Punya apapun itu bermanfaat. Karena apa? Karena basisnya itu akhlak. Jadi kalau fondasinya itu akhlakul karimah, insya Allah jadi apapun, siapapun itu dimanapun akan memberi manfaat
untuk dirinya dan orang lain, dan tindakannya itu akan selalu menjadi tindakan yang bernilai ukhrawi dan duniawi dan ukhrawi sekaligus. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, nah, terkait dengan hadis itu memang ada hadis lain yang semakna dengan itu. Nah, saya juga pernah mencari ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, berasal dari sahabat yang sama, dari Thauban radhiyallahu anhu, yang bisa kita lacak nanti di dalam kitab Sunan Ibnu Majah juz 3 halaman 61, hadisnya hadis nomor 1856. Di dalam hadis itu dikatakan an Thauban, dari Thauban, qala, beliau berkata, lamma nazala fil fiddati wad dhahabi ma nazala. Jadi dikatakan oleh Thauban, tatkala turun ayat yang berkaitan dengan masalah perak dan emas, yang bisa kita lacak di dalam surat At-Taubah ayat 34, dikatakan di dalam hadis itu, nah, kata-katanya mirip saja. Qalu, para sahabat waktu itu bertanya, karena pada waktu itu Thauban bersama sahabat yang lain berhadapan dengan Rasulullah. Apa pertanyaan para sahabat itu? Fa ayyamali nattahidu. Nah, harta apa yang harus kita ambil? Apa dalam bahasa baiknya itu, ya Rasulullah, kira-kira harta yang sebaiknya kami ambil itu harta yang mana ya? Nah, kira-kira begitu. Kalau kita bicara harta itu, pertimbangan kita mana yang harus kita ambil? Itu pertimbangan yang dimintakan kepada Rasulullah. Nah, waktu itu. Nah, sebelum Rasulullah itu bersabda, ya, dikatakan qala Umar. Umar itu nyeletuk. Umar itu berkata, fa ana a'lamu lakum dzalika. Aku akan memberitahukan kepada kalian tentang masalah itu. Nah, di sini Umar berkata begitu. Fa awda'a ala ba'irihi fa adrakan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Umar pun lalu naik ke atas untanya dan menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana fi atari, dan saya berada di belakangnya, ini kata Thauban. Dan aku mengikuti belakang Umar. Faqala, Umar pun kemudian bertanya, ya Rasulullah, ayyal mali nattahidu. Umar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, harta apa yang sebaiknya, seharusnya, seyogyanya kami ambil? Nah, selanjutnya di dalam hadis itu dinyatakan, faqala, Rasulullah bersabda, liyattakhir ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadakum ala amril akhirah. Rasulullah itu kemudian menjawab, hendaknya salah seorang dari kalian menjadikan. Nah, ini menjadikan sesuatu yang kemudian harus jadi pilihan. Yang pertama disebut qalban syakiran, hati yang bersyukur. Kemudian yang kedua, walisanan dzakiran, dan lisan yang selalu berzikir. Dan yang terakhir, wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadakum ala amril akhirah. Ini yang terakhir dikatakan dengan bahasa yang berbeda dengan hadis yang terdapat di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, yaitu istri yang beriman yang menolong salah seorang dari kalian dalam urusan akhiratnya. Bukan urusan dunia itu. Jadi urusan ukhrawi, urusan keakhiratan. Jadi kalau begitu, kalau kita bicara skala prioritas, ada yang lebih penting daripada urusan-urusan keduniaan yang terkait dengan apa yang diinginkan oleh suami, yaitu urusan akhirat, yang semestinya dalam urusan itu kita harus punya istri yang bisa menolong, mendorong, memotivasi, membersamai seorang suami untuk mendapatkan keberuntungan akhirat. Karena kalau cari istri yang mencari, yang mendorong, yang motivasi dan membersamai suami untuk kepentingan duniawi itu akeh tunggali. Banyak orang yang seperti itu. Jadi kalau kita itu orang kaya, cari istri itu agak lebih mudah daripada ketika kita miskin.
Pemeneh wong bagus, sugih, duwe jabatan, terkenal. Wah, itu untuk cari istri itu mudah, dan istri yang diajak berbahagia dalam urusan duniawiyah itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan istri yang kita harapkan untuk bisa mendorong diri kita, memotivasi diri kita, bersamai diri kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Sing gelem jak ngibadah tenanan untuk bisa beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh dalam urusan akhirat itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan para calon istri yang mau diajak untuk mendapatkan kebahagiaan atau kesenangan duniawiyah. Dan sekarang masih ada wanita yang senang dilamar orang kaya, apa meneh bagus, tur duwe jabatan. Udah punya jabatan yang tinggi, di masyarakat terkenal, orang hebat lah gitu di masyarakat, kebetulan kaya raya dan bagus lagi. Itu kira-kira kalau cari istri itu lebih gampang dibandingkan orang yang tidak kaya, orang bagus mana, orang duwe opo-opo, ente-entean, cuma mengandalkan akhlakul karimah, dalam arti ibadahnya baik, dalam arti sifat yang melekat pada dirinya itu mendorong dirinya untuk selalu dekat kepada Allah. Itu orang yang seperti itu agak sulit mencari istri, kecuali istri-istri yang memang punya motivasi untuk membersamai dirinya menuju kebahagiaan akhirat. Nah, mestinya orang-orang yang solih dari kaum laki-laki itu mencari istri yang mau membersamainya untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ini istri yang terbaik, yang menjadi harta simpanan yang terbaik di antara dua harta simpanan yang lain, yaitu lisan yang selalu berzikir dan hati yang selalu bersyukur. Nah, inilah sabda Rasulullah SAW, para jamaah yang berbahagia, yang menegaskan tentang tiga hal yang dinyatakan oleh Rasulullah sebagai sebaik-baik harta simpanan. Bondo sing paling apik yo ming telu. Lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, dan istri solihah yang mendorong suaminya untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dalam bahasa yang lain, mendorong suaminya untuk menjaga imannya dan menumbuh suburkan keimanannya untuk menjadikan dirinya semakin solih, dan pada saatnya keduanya akan mendapatkan ridho dari Allah karena kekuatannya untuk bisa mendorong dirinya dalam mewujudkan imannya menjadi amal soleh dan terhindar dari perbuatan maksiat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita urai dengan uraian yang lebih rinci. Yang pertama, harta yang disebut oleh Rasulullah itu adalah lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Ini yang dinyatakan oleh Rasulullah dengan bahasa yang indah itu. Lisanun dzakirun. Nah, mari kita coba untuk kita telah. Nah, ketika lisan itu selalu berzikir, di saat itulah Allah akan senantiasa mengingat orang yang berzikir dengan lisannya itu. Memang zikir itu bukan hanya urusan lisan, tapi juga urusan hati. Bahkan di dalam kajian tasawuf itu sangat beragam. Zikir itu sangat beragam. Jadi ada zikir lisan, ada zikir hati, ada zikir dengan amal perbuatan. Dan itu masih lagi dibahas dengan pembahasan yang lebih rinci lagi. Dan nanti pada suatu saat kita akan bicara tentang konsep zikir. Nah, saya katakan ketika lisan kita itu selalu berzikir, insya Allah Allah akan senantiasa mengingat diri kita yang memang selalu bersedia untuk berzikir dengan lisan kita itu. Sebagaimana firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nah, Rasulullah mengingatkan kita di dalam hadisnya untuk menjelaskan konsep ini dengan bahasa yang lebih tegas lagi. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang nanti bisa kita lacak di dalam kitab Sahih Bukhari juz 9 halaman 148, hadisnya hadis nomor 7405,
Dan pada Sahih Muslim itu ada pada juz 8 hadisnya nomor 600, hadisnya nomor berapa? Nomor 6981. Ya, halamannya halaman 622. Nah, nanti bisa kita baca di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di dalam hadis itu dikatakan ada sebuah firman Allah yang di dalam ilmu hadis disebut hadis qudsi. Yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Rasulullah mengatakan bahwa Allah itu berfirman, Aku sesuai prasangkaan hambaku. Jadi Allah berfirman, aku ini sesuai, selaras dengan prasangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Nah, jika ia, hambaku itu mengingatku saat sendiri, aku pun akan mengingatnya dalam diriku. Nah, jika ia mengingatku di sebuah perkumpulan, aku pun akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan itu. Maksudnya kumpulan malaikat yang akan diberikan oleh Allah. Jadi seberapapun kita ingat, disitulah Allah akan ingat. Nah, semakin kita itu ingat Allah, insya Allah Allah ingat kita. Nah, ketika kita berzikir termasuk dengan lisan kita, disitulah Allah akan mengingat kita. Apalagi ketika zikir lisan kita itu kita ikuti dengan zikir hati dan zikir dalam tindakan, insya Allah Allah akan mengingat kita. Sehingga Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk diri kita, karena Allah berdekatan dengan kita, karena kita mau dekat kepadanya. Ketika kita dekat, Allah akan dekat. Dan bahkan di dalam hadis yang bisa kita baca di dalam kitab-kitab hadis, kedekatan Allah itu jauh lebih dekat daripada apa yang kita lakukan. Semakin kita itu mendekat kepada Allah, semakin Allah akan mendekat dengan kedekatan yang jauh lebih dekat daripada apa yang kita lakukan. Nah, sekali lagi kita bicara